Rockman. Haleluya. Huha huha, pria-pria huha huha. Filipi 3 ayat 4 sampai 10. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang percaya bilang amin. Bapak, Rasul Paulus memberi semacam kurikulum vitae. Siapa dia? Perhatikan daftar kurikulum vitae-nya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi hal-hal lahiriah itu hal-hal yang kasat mata, yang bisa dilihat tiap hari, ya, yang sangat kedagingan. Perhatikan ayat 5. Disunat pada hari ke-8. Artinya apa? Ini anak perjanjian. Karena Ismail disunat pada hari tahun ke-13. Sedangkan anak-anak perjanjian dalam garis keturunannya Abraham itu disunat pada hari ke-8. Yesus juga disunat pada hari ke-8. Itu bicara tentang apa? Hak perjanjian. Jadi punya hak penuh. Jadi Paulus mau bilang begini, aku ini anak perjanjian. Dan kalau bicara tentang suara Tuhan buat Teten tadi, rencana Tuhan tidak pernah batal, memang betul. Karena Mazmur 89 ayat 36-38 dia bilang begini, aku tidak pernah membatalkan janjiku, dan aku tidak pernah mengubah ucapan bibirku. Jadi janji kita bisa kita ubah. Ya. Manusia itu banyak janji, tapi nggak tepati. Satu kali di satu kota di daerah Maluku sana, ada satu wanita yang datang ke dokter minta periksa karena ada miom di kandungannya. Lalu dokter minta, ibu, saya minta maaf karena ini prosedur kesehatan. Jadi saya harus periksa kandungan ibu, tapi gunakan alat. Lalu ibu itu bilang, Pak dokter, saya tidak keberatan. Tapi tolong hati-hati, saya sudah menikah 3 kali, tapi saya masih perawan. Dokter bingung juga. Sudah nikah 3 kali tapi masih perawan. Ibu kok bisa begitu? Akhirnya dokter belum periksa, dokter bilang, coba ibu cerita dulu. Bisa nikah 3 kali tapi masih perawan. Dia bilang, pertama kami diberkati di gereja. Malam itu habis pesta kami pulang menuju ke tempat di hotel. Tiba-tiba ada pria mabuk mengendarai mobil yang begitu kencang, dan mobil kami ditabrak dan suami saya langsung mati di tempat. Itu malam pertama itu. Dokter bilang, aduh ibu, saya turut berduka ya. Kapan itu? Ya itu kira-kira 5 tahun lalu. Terus suami kedua ternyata dia impoten.
Tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya, ya kami cerai. Terus suami ketiga, ya suami saya yang ketiga itu anggota partai politik. Loh, apa hubungannya? Ya memang orang politik itu janji-janji tapi tidak pernah dipenuhi. Oh begitu ya. Jadi Pak Teten, Tuhan tidak pernah ingkar janji, amin. Tapi kalau dong politik, biasa dong banyak janji tapi tidak penuhi. Dong cuma rencana saja. Nah, Paulus bilang, aku anak perjanjian. Sah, karena disunat pada hari ke-8. Itu budaya, adat istiadat, peraturan. Yang kedua dia bilang begini, dari bangsa Israel. Apa itu? Bangsa pilihan. Tidak ada diragukan. Asli ini orang Israel. Dari suku Benyamin. Siapa suku Benyamin? Itu raja pertama Israel, Raja Saul dari suku Benyamin. Berarti ini apa? Ini dari suku raja-raja ini. Orang Ibrani asli, tanpa campuran. Ini orang Betawi asli, Ambon asli, Toraja asli. Jadi Ibrani asli itu bicara tentang tidak diragukan keturunannya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Farisi itu ada 7 jenis, saya nggak perlu terangkan nanti panjang. Tapi Farisi itu satu aja, begitu taat sama hukum-hukum sampai detail-detailnya. Dia bikin peraturan untuk orang lain, kalau dia sendiri tidak usah ikuti. Misalnya ada namanya Farisi tunggu dulu, itu kalau di Indonesia kan namanya Farisi tunggu dulu. Dia bikin semua peraturan, tapi untuk dia tunggu dulu. Nah itu. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dia ini dulu ketua FPY, Forum Pembela Yahudi. Jadi kalau ada forum-forum lain di Indonesia, itu cuma imitasi saja. Karena aslinya Saulus dulu, pembela Yahudi. Forum Pembela FPY. Ada yang sekarang orang ngaku-ngaku jadi forum-forum pembela apa itu? Itu cuma dia punya pengganti-pengganti saja itu. Apalagi tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti apa? Sempurna. Perhatikan, itulah kurikulum vitae dari Rasul Paulus. Tadi Teten kan baru kesaksian sedikit. Kan dia baru cerita malam itu. Kan malam-malam sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya kan dia nggak cerita. Berarti kurikulum vitae-mu lebih panjang dari Paulus. Tapi nggak usah khawatir karena Tuhan bukan pimpinan partai politik. Nah, perhatikan ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Haleluya. Bilang amin. Amin. Wow. Dong rugi enggak sih? Anggap udah jadi ikut Kristus terus yang lain jadi rugi. Rugi itu kalau orang Hokian bilang amsyong. Udah selesai. Enggak ada lagi. Aku enggak punya apa-apa lagi udah. Karena Kristus. Ini yang disebut keputusan pria yang radikal. Dulu aku anak perjanjian, lu mau ragukan apa? Aku orang Israel, bangsa pilihan. Aku orang Ibrani asli, tidak cacat. Hukum Taurat, aku tidak cacat. Anak perjanjian, dari suku raja. You mau ragukan apa? Tapi ketika aku berjumpa dengan Kristus, semuanya yang pernah menjadi keuntungan bagiku, sekarang aku rugi. Nah, ayat 8 ini keputusan yang luar biasa. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku,
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Katakan, lepaskan semua. Dan menganggapnya sampah. Nah, bahasa Indonesia pakai kata sampah. Bahasa Yunaninya pakai istilah skubalon. Bahasa Tanimbarnya tai. Itu dia. Skubalon itu aslinya tai. Kotoran itu kan masih sopan. Jadi semua kurikulum Peter Paulus ini yang dia anggap sebagai sesuatu yang luar biasa itu, ketika berjumpa dengan Kristus, semuanya kuanggap tai. Makanya sesi terakhir ini judulnya tai. Saudara nangkap ya beritanya? Jadi Teten, semua yang pernah kau banggakan di yang tadi-tadi itu, sekarang ketemu Kristus, semuanya jadi tai. Itu yang disebut keputusan pria yang radikal. Jadi kalau mau bertobat jangan separuh-separuh, Pak. Nanti setengah mati. Coba, Teten, saya mau tanya. Kalau ada kan buah si malakama, makan mati, bapak mati. Tidak makan, mama mati. Kamu pilih yang mana? Kalau makan buah si malakama, bapak mati. Tidak makan, mama mati. Pilih mana? Bagaimana cara makan? Berarti mama mati, sama-sama. Jadi kau pilih mana? Kau mesti pilih yang bapak dan mama tidak mati. Kau kasih masuk di mulut, baru kau bikin sama. Dong tidak mati, tapi kau setengah mati. Kau ngemut saja tuh, ngemut. Kayak makan bonbon begitu. Nanti dong tidak mati, tapi kau yang setengah mati. Mau setengah mati sampai kapan? Jadi apa? Radikal. Radikal itu bahasa Inggris, radik artinya berakar. Ada pria yang mati demi Tuhannya. Ya kan? Bunuh diri untuk Tuhan. Bersedia mati untuk itu. Untuk Tuhan mereka. Kita nggak usah mati buat Tuhan. Tuhan kan mati buat kita. Bilang amin. Amin. Tapi kita mati atas semua kesombongan kita. Ego kita. Keinginan-keinginan hati kita. Kita harus mati. Karena ada perintah yang harus kita kerjakan. Kalau Paulus enggak lepaskan ini, tidak mungkin dia mengerjakan pekerjaan Kristus. Karena pekerjaan Kristus itu pekerjaan baik. Pekerjaan Kristus itu menyelamatkan dunia dan segala isinya. Dan Tuhan selesai di tanah Palestina sebagai model buat kita. Tapi kita disebarkan ke berbagai penjuru dunia. Anda tidak usah mengharapkan orang Amerika datang untuk ubah kota ini. Terlalu mahal bos biayanya. Tapi Anda lah yang ada di kota ini. Bilang amin. Anda tidak usah harapkan orang dari Eropa datang untuk ubah kota ini. Anda lah yang tinggal di kota ini. Anda yang bertindak untuk mengubahnya. Mungkin tidak sekaligus terjadi hari ini, tapi benih itu sudah tertancapkan. Paulus berkata, aku lebih dari pemenang, more than conquerors. Artinya dimanapun dia berada, Injil kebenaran itu diberitakan. Pria itu mesti identik dengan firman Tuhan. Yesus itu dipercaya karena firman yang dia praktekkan. Jadi ketika perkataanmu menunjukkan siapa engkau, dan tindakanmu menunjukkan siapa engkau. Jadi mari kita periksa, apakah kita masih juga membawa muatan-muatan. Oh, saya sudah Kristen, tapi gaya hidup lama yang dibanggakan itu masih terus menjadi gaya hidup, atau memang benar-benar radikal. Kalau potong ekor anjing, jangan diiris pelan-pelan, nanti setengah mati bos. Langsung harus terus tebas satu kali. Kalau mau rusak sekalian. Karena ada neraka. Karena neraka nggak terima setengah-setengah. Sorga juga nggak terima setengah-setengah. Itu mesti radikal. Kalau main di tengah-tengah namanya apa? Gentayangan.
Jadi mesti clear. Amin, Pak Teten. Jadi keputusan Anda luar biasa ini. Ini kesaksian Anda mengubah khotbah saya ini hari ini. Untuk meyakinkan pria-pria, jangan tunggu hancur dulu baru berubah. Jangan tunggu anak-anak kita hancur baru kita berubah. Ambil keputusan berubah, bilang amin. Radikal, apa yang menjadi kebanggaan kita? Saya kasih waktu 2 menit. Ngobrol berdua. Selama ini kebanggaanmu apa? Ayo. Oke. 1, 2, 3. Yes. Rockman. Berubah. Pak Hadi dan Pak Arnon, 1 poin aja. 1 aja. Apa? Sombong. Pak Haryono sama Pak Rudi. RK. Apa? 1 kata. Tapi mungkin kalau kita laki-laki egois kayaknya Mas. Dia bilang mungkin. Kayak pasti kalau Betul? sama ego. Pak Mede? Ego. Pak Bertua, Pak Hans? Ego, Pak. Dong semua ini ego ya. Berarti dong semua ini pakai handphone E90 ya. Handphone E90 itu dulu itu paling disukai oleh para polisi. Serse itu. Ya, Serse itu dong pakai E90 karena tidak bisa dilacak. Ini makanya pria-pria ini banyak yang tidak bisa dilacak sama istri. Soalnya pakai E90 semua nih ego. Pak William? Sombong. Jadi ada 2 istilah di sini yang paling populer nih ya. Sombong dan ego. Sombong itu orang yang tidak punya modal. Oh iya, orang sombong tidak punya modal untuk hidup. Makanya dia sombong. Orang ego itu dia mengambil alih otoritas Tuhan. Iya. Makanya orang Sodom dan Gomora mati karena ego dan sombong. Dong waktu itu belum ada camp, jadi ya begitu. Sekarang udah ada camp. Haleluya. Makanya mesti ada perubahan. 1, 2, 3. Yes. Jadi mesti apa? Mesti anggap sebagai tai. Amin. Iya. Kalau saudara nggak anggap dia sebagai tai, maka nggak ada apa-apa, kan orang geli. Jijik. Jadi sombong dan ego itu sebuah kejijikan buat Tuhan. Amsal 28 ayat 9 bilang begini, doa tanpa ketaatan, doamu sebuah kekejian buat Tuhan. Ngeri. Itu sebabnya jangan heran kalau banyak sekali problem di masyarakat. Itu tanda bahwa gereja tidak berdampak lebih baik. Karena bagi saya, kota yang indah, kota yang mengalami perubahan, pasti ada gereja di situ. Sebesar apapun gereja itu, karena selalu berdampak. Dia jadi pola anutan. Karena itu saya percaya Bapak tidak perlu soal jumlah banyak, tapi karakternya yang mengubah. Tidak perlu banyak warga gerejanya, tapi hidupnya itu benar-benar mengubah. Karena itu mari ambil keputusan. Sadarlah. Tadi istilah Teten itu apa? Pria yang sadar akan Tuhan. Itu ada istilah bahasa Inggrisnya bagus tuh. Spiritual awareness. Kesadaran rohani. Orang sadar rohani itu bukan rajin ke kebaktian. Bukan. Sadar rohani itu sadar bahwa Tuhan ada dalam hidupku 24 jam 1 hari. Tuhan ada dalam mobilku sekalipun istriku nggak ada. Tuhan ada di pekerjaanku sekalipun bosku tidak ada. Itu yang disebut spiritual awareness. Sadar ada Tuhan dalam hidup saya. Dan itu akan berdampak. Ingat Bapak-bapak, satu pria saja yang hidup benar di hadapan Tuhan, itu pengaruhnya itu kayak sinyal handphone, Pak. Kayak provider. Bayangkan satu tower itu satu kota bisa pakai. Jadi pria itu seperti tower sinyal. Begitu dia takut Tuhan,
Itu spirit takut Tuhan itu menyebarnya bukan main. Ada yang terima, ada yang nggak terima. Tetapi kebanyakan terima. Dan lama-lama orang akan terima juga. Karena dampak yang bagus itu, dia butuh proses pemulihan yang hebat. Di malam ini saya mau ingatkan Bapak, kita termasuk saya, mari jadi seperti tower sinyal. Yang satu saja berdiri atas bukit gunung, tapi satu kota, bahkan kota-kota di sebelah, atau kampung-kampung di sebelah, ikut merasakan penggunaan sinyal itu. Itulah pria takut Tuhan. Itu yang pria radikal. Itu yang pria yang benar-benar sadar bahwa Tuhan itu hidup, ada dalam hidupnya. Tidak perlu Anda terkenal di televisi atau di media sosial. Tidak perlu Anda diberitakan di media-media sosial. Tapi hidup takut Tuhan, sadar bahwa Tuhan itu ada dalam pengambilan keputusan, itu dampaknya besar sekali. Saya sudah lihat itu di beberapa kota. Salah satunya saya ketemu di sebuah kota, saya udah lupa namanya, Jilong ya kalau tidak salah. Itu ada satu pria yang takut Tuhan, ya, dia punya pabrik. Kira-kira ada sekitar 40 kota di China, itu dia punya pabrik. Masih muda, usia kira-kira sekitar 43 tahun. Ya, dia udah menikah. Lalu dia dengar ada camp di sebuah kota namanya Wenzhou. Dia datang dari Jilong ke Wenzhou. Dia ikut camp dan benar-benar dilawat Tuhan. 3 bulan kemudian saya datang lagi ke Wenzhou dan dia datang. Dia dengar saya datang dengan tim, dia datang. Tapi dia datang bukan ikut peserta, dia hanya tunggu 3 hari setelah selesai, dia mau bersaksi buat saya. Baru dia mulai cerita, begitu selesai kami di stasiun kereta api tunggu, dia pulang dengan teman-temannya ke kotanya, kami mau lanjutkan ke kota lain. Dia bilang, Musa, saya ini dulu sakitnya itu hepatitis C 90%. Itu apa? Lever ya. Sudah divonis 90%, 10% lagi mati. Saya sudah makan segala macam obat herbal di China. Dia pria kaya raya karena punya pabrik besar di 40 kota. Karyawannya itu ribuan, ratusan, mungkin juta itu. Karena 40 kota besar. Tapi saya sudah keliling ke dokter-dokter ahli sampai di Eropa, Amerika, nggak sembuh-sembuh. Orang datang ke China untuk cari obat-obat herbal, sembuh. Saya nggak sembuh. Tapi waktu saya datang dengar khotbah Musa di camp di Wenzhou, saya pulang praktek. Dia praktek firman Tuhan. Semua pengajaran itu dia mulai praktek. Baca firman, berdoa dengan istrinya, dengan beberapa karyawan. Ketika kami ketemu dia bilang, Pak, saya sudah periksa 3-4 bulan terakhir. Dan dokter beritahu saya, hepatitis C-nya itu terbalik. 90% sembuh. Dahsyat sekali. Itu saya merinding dengarnya. Dia cerita sambil gugurkan air mata. Dia memang pakai penterjemah. Saya bilang, bagus dong. Tuhan akan sembuhkan lagi yang 10%. Dia bilang enggak. Loh, kenapa enggak? Dia bilang justru Tuhan izinkan 10% itu tetap ada. Supaya aku bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hati saya, yang jadi pendeta siapa ya? Nah, apa yang dia lakukan? Karyawan-karyawan dia yang pria-pria diajak semua ke camp. Setiap kali ada camp di satu kota, datang mereka, dia kirim, dia bayarin. Jadi kalau camp-camp di China di satu kota itu bisa sekali peserta itu 150 orang. Dan itu diantaranya ada 20-30 yang komunis. Dan bertobat di camp itu. Dan pria ini gak mempengaruhi orang dengan uangnya. Tapi hidupnya itu. Tuhan tidak pernah membatalkan rencananya. Kalau rencana Tuhan untuk selamatkan sebuah kota, Tuhan gak pernah akan biarkan kita mengalami kehancuran. Tidak mungkin. Karena tujuannya itu supaya kota-kota itu dipulihkan. Tujuannya supaya pria-pria dan keluarganya dibangkitkan. Karena itu Tuhan gak pernah batal janji. Apalagi ingkar janji. Karena Tuhan bukan ketua partai.
Dia raja di atas segala raja. Bilang amin. Jadi mari kita patahkan itu. Kebiasaan ego, mau menang sendiri, sombong. Ingat sekali lagi ya, ingat baik-baik malam ini, Pak Rudi. Sombong itu nggak ada modal untuk hidup. Ego itu mengambil alih otoritas Tuhan. Bukan Tuhan yang jadi raja, aku yang jadi raja buat diriku. Dan itu amat berbahaya. Bukan hanya berbahaya buat kita, tapi kota nggak mengalami terobosan apa-apa. Emang kita nggak langsung lihat perubahannya. Karena kita kan cuma 3 hari 4 hari. Tapi kan pasti beriman itu kan Yesaya 55 bilang, firman yang kuberitakan itu dia seperti embun yang turun dari langit, dan dia tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Amin. Jadi mari ambil keputusan. Untuk apa? Anggap semuanya kotoran, sampah. Itu tai. Ego itu tai sudah. Sombong itu tai sudah. Bilang amin. Lalu Kristus, karena aku kenal Kristus. Ayat 10, Filipi 3:10. Yang ku kehendaki, katakan, yang ku kehendaki. Ulang-ulang, sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini yang disebut keintiman dengan Allah. Intim dengan Allah adalah sebuah keputusan dari dalam. Yang ku kehendaki. Keputusan yang datang dari dalam diri sendiri. Pasti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Nah, problemnya bagaimana caranya? Ya, Bapak saya beritahu cara. Bagaimana caranya supaya saya anggap semua kebanggaan itu sampah, kotoran, skubalon, dan kemudian pengenalan akan Kristus semakin dalam. Mari kita buka ayat terakhir, 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 17. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara perhatikan ini baik-baik. Sebab sekalipun, masih ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai berapa ribu pendidik, beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Bahasa lainnya apa? Kamu punya banyak pengkhotbah, kamu punya banyak pendeta, kamu punya banyak pengajar, punya banyak penatua, punya banyak diaken, punya banyak pekerja, punya banyak pengajar, beribu-ribu pendidik dalam Kristus pula. Tetapi kamu tidak mempunyai banyak bapa. Teten kenapa hancur begitu sebelum ikut Tuhan? Karena nggak ada bapaknya. Bapa bicara tentang covering. Bapa bicara tentang otoritas yang melindungi. Kehancuran keluarga, kehancuran gereja, karena tidak ada bapa. Kata bapa bukan gender. Bapa itu bicara tentang panggilan. Bapa itu bicara tentang otoritas seorang imam. Bapa bicara otoritas seorang nabi. Bapa bicara otoritas seorang raja. Imam itu membawa keluarga kepada Tuhan. Bilang amin. Dan dia tarik Tuhan ke dalam keluarganya. Dan ini tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa. Pak Jeffrey, Anda tidak bisa wakilkan tugas imam itu kepada orang lain. Nggak bisa. Pendeta imam di gereja, tapi pendeta bukan imam di rumahmu. Anda adalah imam di rumahmu. Itu otoritas ilahi. Dan tugas imam itu mempersembahkan. Dia bangun mesbah. Mesbah bukan sekedar tempat penyembahan, tapi mesbah adalah private room seorang pria. Private room itu hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Tangisanmu, seruanmu, perkataanmu, ucapanmu, ya, keluh kesahmu, hanya engkau dan Tuhan. Itu yang disebut private room. Mimbar, altar, mesbah bukan di sini. Bukan di sini. Tapi di tempat yang tidak terlihat. Hanya Tuhan yang lihat. Jadi pria-pria mesti punya spesial calling dengan Tuhan. Itu yang disebut yang aku kehendaki, mengenal Dia dan kuasa kebangkitan.
Kalau Anda belum punya private room, belum terlambat. Saya bikin private room sendiri yang tidak bisa orang tahu. Dan tidak perlu diumumkan. Dan tidak perlu di Facebook kan atau di YouTube kan. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu apa yang aku ucapkan. Tuhan tahu kapan air mataku gugur. Tuhan tahu kapan aku menjerit. Itu mengenal dia. Dan itu mesti keputusan seorang pria. Itu yang disebut mesbah. Perjanjian lama, orang bangun mesbah. Nuh bangun mesbah, Abraham bangun mesbah, Ishak bangun mesbah, Yakub bangun mesbah. Tetapi di perjanjian baru, Bapak baca, Yesus sudah bangun mesbah. Paulus sudah bangun mesbah. Yesus pernah singgung mesbah di Matius 6. Kalau kamu mempersembahkan sesuatu di mesbah itu, berarti mesbah itu tempat persembahan. Tapi kalau kamu ingat ada orang lain yang masih belum beres, kamu tinggalkan persembahan di mesbah, pergi bikin beres baru datang lanjutkan. Yesus tidak bangun mesbah. Kenapa? Yesus tidak bangun mesbah. Ingat, mesbah private room, mesbah tempat penyembahan, mesbah tempat mempersembahkan kurban, mesbah tempat di mana orang memanggil Tuhan. Tetapi Yesus tidak bangun mesbah. Kenapa? Karena dirinya sendiri adalah mesbah itu sendiri. Bilang amin. Dia menjadi tempat di mana ada perjumpaan khusus pria dengan Tuhan. Tidak usah cari di tempat lain. Paulus sudah bangun mesbah. Bahkan Paulus sendiri bilang, semua yang aku alami, aku melengkapi apa yang Kristus alami. Seolah-olah Kristus belum selesai dan dia lanjutkan. Itu keputusan pria. Imam. Itu yang disebut mengenal dia. Yang kedua, mengenal dia itu apa? Sebagai seorang nabi. Tugas nabi memberitakan kebenaran. Bilang amin. Nabi-nabi di perjanjian lama memberitakan kebenaran. Tapi mereka bukan kebenaran. Tapi Yesus adalah kebenaran. Nabi-nabi bisa gagal. Tapi Yesus tidak gagal. Sekarang saya mau tanya, yang suka traveling. Pak Harni kan yang suka traveling. Bukan suka, memang itu bisnisnya ya. Pemandangan paling indah di dunia apa? Coba pernah lihat? Eropa. Pak Tata? Pak Hans? Jangan bilang Natsepa. Natsepa itu makan rujak. Pak Ece, tempat paling indah menurut Bapak? Di kamar. Tempat paling indah. Tempat yang paling indah, pemandangan yang paling indah ialah ketika Anda melihat seorang pria sedang duduk membacakan firman Tuhan dan berdoa dengan putranya atau putrinya. Itulah pemandangan paling indah di muka bumi. Bilang amin. Amin. Pemandangan apapun bisa rusak karena tsunami. Bisa rusak karena gelombang besar, karena angin kencang. Tapi ketika Anda duduk berdoa dan membaca firman buat putra-putrimu, tidak pernah akan dirusak oleh tsunami macam apapun. Dan itu yang Yohanes lakukan, Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus datang dari sana, diarahkan mata semua orang ke sana. Lihat, dia yang datang dalam nama Tuhan, melepaskan kasusnya pun aku. Dia mengarahkan mata semua orang kepada Yesus. Bilang amin. Amin. Jadi, pria yang mulia, pria yang dahsyat, tapi dia sanggup mengarahkan pandangan keluarganya, mata anak-anaknya kepada Tuhan. Amen. Itu pria yang sukses, pria yang dahsyat, pria yang hebat. Satu kali ada seorang pria, dia baru dari Jawa, pendeta, tinggal di Jawa, datang tugas di satu kota di Papua. Waktu itu belum ada handphone, semua pakai surat menyurat. Jadi begitu 1 minggu di kota itu, karena dia masih menjejaki dulu, istri sama anak-anak belum datang. Lalu dia tulis surat, sampaikan kepada istrinya. Dia mau ke kantor pos, tapi dia tidak tahu di mana kantor pos. Lalu dia jalan, tiba-tiba ketemu anak-anak kecil lagi main kelereng di pinggir jalan. Dia bilang, anak-anak, selamat pagi. Ini Pak Pendeta, baru 1 minggu di kota ini. Iya, selamat pagi Pak Pendeta. Begini, Pak Pendeta mau kirim surat.
buat ibu dorang di Jawa. Jadi Pak Pendeta mau tanya kantor pos di mana. Lalu anak satu yang agak sedikit rame dia, oh Pak Pendeta jalan terus, nanti sampai di situ, terus Pak Pendeta belok kiri, terus ada gang lagi belok kanan. Nah, di bawah pohon beringin ada rumah yang warna oranye, itu kantor pos. Oh iya, terima kasih anak ya. Nah, Pak Pendeta jalan kira-kira 10 meter, dia balik lagi. Dia bilang, anak-anak, Pak Pendeta lupa, nanti malam datang ikut kebaktian, kasih tahu orang tua ya. Kebaktian, Pak Pendeta mau kasih tunjuk jalan ke sorga. Langsung anak-anak mundur semua. Termasuk anak tadi bilang, Bapak Pendeta, kantor pos saja telah tahu mau tunjuk, kasih tahu jalan ke sorga. Kantor pos saja tidak tahu mau kasih tunjuk jalan ke sorga. Jadi Nabi itu mengarahkan pandangan keluarga, istrimu, anak-anak. Dan kalau Anda tiap hari duduk atau di mobil bacain film buat anak-anak, tentu yang masih kecil, mereka akan menjadi terbiasa untuk suka firman Tuhan. Amin. Yang ketika mengenal Dia itu punya otoritas sebagai raja, bilang amin. Raja itu kan duta besar di bumi. Yesus raja di atas segala raja. Kita raja dalam pengertian diurapi untuk mengerjakan pekerjaan. Raja itu apa? Bikin keputusan. Keputusan tercanggih di dunia bukan nikah. Karena tanpa Kristen pun Anda bisa nikah. Keputusan tercanggih untuk pindah kota. Tidak harus jadi Kristen untuk pindah kota. Keputusan untuk berbisnis, keputusan apapun tidak harus jadi Kristen. Tapi satu-satunya keputusan yang paling mulia ketika Anda putuskan bahwa hanya aku dan sesi rumahku yang beribadah kepada Tuhan. Itu keputusan Yosua. Jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup keluargaku. Itulah keputusan yang paling mulia dari semua keputusan. Amin. Nah, jadi mari ambil keputusan. Keputusan untuk membuat keluargamu tenang. Mereka tidak panik, tidak cari jalan keluar, tidak minta pendapat sana sini, karena mereka tahu sumbernya adalah Allah dalam Kristus Yesus. Dan itu Bapaknya yang bilang, tidak bisa diwakilkan. Pendeta bisa bilang tidak salah, tapi kalau Bapaknya yang bilang di rumah, itu otoritasnya itu seperti sinyal yang membuka semua jaringan untuk semua orang bisa mengambil komunikasi. Amin. Nah, kalau cuma jadi imam, nabi, raja sebagai cara mengenal Tuhan, apakah itu cukup? Enggak. Ada tugas yang dipercayakan, yaitu apa? Beritakan raja itu. Sampaikan kabar itu buat orang lain. Ini yang kemudian gereja menyebutnya dengan apa? Amanat agung, perintah Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya pada Kristus, percaya bahwa Dia Tuhan dan Raja, dan Anda dapat otoritas jadi imam, nabi, dan raja dalam rumah tanggamu, Dia baru bisa nampak, bisa berdampak kalau ikut terlibat dalam pekerjaan itu, memberitakan kebenaran itu, membuat banyak orang terkagum-kagum dengan Tuhan. Itulah sebenarnya pria yang mengenal aku, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Satu kali di satu kota, jadi kira-kira di Tanimbar, ada nenek sutua hidup dan dia punya cucu. Cucu ini juga orang tuanya sudah tidak ada. Jadi nenek tiap hari hidup dengan cucu. Nenek semakin tua, cucu urus nenek terus. Satu kali nenek bilang begini, Cuk, nenek rasa sudah tidak terlalu lama lagi nenek akan meninggal. Iya Nek, tapi nenek cuma pesan satu saja. Cucu tolong ya, kalau nenek meninggal tolong kasih pakaian buat nenek.
itu pakaian di dasar lemari paling bawah itu nenek punya baju favorit. Nah, baju orang Ambon dulu itu baju hitam toh, masih ingat ya, namanya kain tekun, rok hitam. Jadi sudah. Nah, nenek tidak tahu kalau tiap hari itu tiap 1 minggu 1 kali cucu perbaikin lemari. Jadi suatu ketika karena nenek punya pesan harus kasih baju yang di dasar. Begitu nenek meninggal, ya udah nenek buka lemari di baju paling dasar, baju pramuka. Akhirnya ya ini pesan toh, perintah toh, dia kasih nenek baju pramuka di peti jenazah. Pendeta datang, jemaat datang. Anak, siapa yang kasih? Aduh Pak Pendeta, saya juga tidak mau. Tapi ini nenek pun surat wasiat. Nenek bilang kasih baju yang paling dasar di lemari. Jadi saya buka, ini yang paling dasar buat nenek. Pak Pendeta bilang, ya sudah, apa boleh buat? Enak kebaktian, bawa ke pemakaman. Begitu peti jenazah di dalam liang lahat, pendeta ambil tanah, baru dia bilang, dari tanah kembali kepada tanah, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara jemaat dan khususnya cucu, tidak usah bersedih, karena kita cuma antar nenek untuk camping aja. Jadi sebelum liang lahat ditutup, mari kita beri penghormatan terakhir buat nenek. Tepuk pramuka. Semua tepuk pramuka. Itu namanya tepuk pramuka. Cerita itu lucu, tapi yang mau saya kasih tahu, ini pesan nenek. Ini perintah. You nggak bisa ubah perintah, bos. Logikanya, anak cucu ini bisa dong ganti baju yang benar, pakai baju hitam nenek punya baju. Tapi ini perintah bagi paling dasar. Tidak tahu pembantu yang berubah itu lemari, tidak tahu. Ini perintah. Kalau you nggak mau ikut perintah, itu namanya camping, bos. Baru nih, yang camping. Camping itu cuma nikmati pemandangan, foto-foto, makan-makan, makan es krim, pulang. Kita kekristenan bukan camping. Kekristenan itu pergi beritakan kebenaran supaya banyak jiwa diselamatkan. Amin. Ini perintah bukan dari nenek, perintah dari Tuhan Yesus. Kecuali di Ambon dari Tete Manis. Amin. Nah, jadi saya mau dorong bapak-bapak. Bapak itu bicara apa? Fungsi protektif. Fungsi untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Dan itu dibagi dalam 3 bentuk panggilan: imam, nabi, dan raja. Kalau itu kita praktekkan terus-menerus, percayalah, Injil Kristus akan menjadi kekuatan yang mengubah kota-kota kita.